Om Santi 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 Om. Pasca banjir bandang di Singaraja, Buleleng, sejumlah infrastruktur rusak. Ratusan penembak ramaikan ajang Commissioner of Police Bali Open Championship 2017. Puluhan anjing jenis pitbull ikut gelaran tahunan dog show. Kabar baik bagi pecinta olahraga ekstrim di Denpasar. Kini wahana Extreme Park hadir di kota Denpasar. Om Swastiastu. Halo, selamat pagi pemirsa Net Bali kembali hadir menyapa Anda pagi ini. Tentunya kami akan menghadirkan berita menarik dan inspiratif, semuanya hanya kami hadirkan di Net Bali. Begitu cintanya terhadap lautan, seorang pria berkebangsaan Belgia yang lama tinggal di Bali melakukan inovasi dengan membuat sebuah jukung tradisional menjadi jukung yang bertenaga surya. Namanya adalah Jukung Surya Namaskar. Jukung ini sama sekali tidak menggunakan bahan bakar dan pastinya ramah lingkungan. Berlayar di lautan lepas tanpa merusak lingkungan? Inilah inovasi jukung ramah lingkungan yang dapat berlayar menggunakan tenaga surya. Adalah sosok Julian Melot, pria berkebangsaan Belgia yang berhasil membuat inovasi jukung tradisional yang ia namakan Surya Namaskar. Kecintaannya terhadap lautan menjadi awal ide pembuatan jukung ini tercipta. Beberapa spot lautan indah di Indonesia kerap menjadi tujuannya menghabiskan waktu berlibur. Namun kekhawatiran yang muncul ketika ia banyak melihat perahu jukung milik nelayan kerap kali merusak ekosistem laut. Dari sinilah tekadnya untuk membuat inovasi jukung ramah lingkungan semakin kuat. So the idea came from a few trips around Indonesia in the most beautiful areas like Flores, Raja Ampat, where I love the sea, so I like to go to these places and go diving. And then every time we go these places, they take us on very old boats, and it's very noisy. We can't even speak to each other. It smells like gas, you know. And then we see that some of them just leak the oil in the sea, and I felt really bad. I was thinking, you know, I come here because I love the sea, but in the same time, I'm contributing to destroying the sea. So that for me was really hard. So from there, I started to think, like, what can we do? You know, I know the technology of renewable energy is good, no? It's reliable. So it's possible to use the power of the sun to make these boats clean. This is really where the idea came from. Now our mission with Surya Namaskar is to prove that it works. That's why we went all around Bali. We sailed more than 500 kilometers to prove that there is no problem with this boat. Menggandeng nelayan lokal Bali, Juju sapa anak kerapnya membuat inovasi jukung tradisional yang mampu berlayar tanpa menggunakan bahan bakar melainkan dengan memanfaatkan tenaga surya. Proses pembuatannya pun memakan waktu hingga 2 bulan. Dari segi tampilan, nampak sekilas tak jauh berbeda dengan jukung tradisional lainnya.
Hanya saja, pada jukung ini Juju memasang panel surya tepat di atas jukung. Mesinnya pun tak nampak karena semua alat yang terhubung dengan panel surya dimodifikasi sedemikian rupa dengan alat yang menurutnya sangat sederhana serta aman digunakan. Panel surya yang terpasang di atas jukung memiliki luas sekitar 25 meter persegi. Dengan panjang 8 meter, jukung ini mampu menampung hingga 8 orang. Tak hanya itu, di dalam jukung juga terdapat kotak yang berisikan baterai penyimpanan yang dapat menyimpan daya hingga 8 kWh sehingga mampu menyalakan monitor GPS, lampu LED, serta Wi-Fi. Ya, dirancang sedemikian rupa untuk membantu dan memberikan kemudahan kepada nelayan tradisional untuk mencari ikan. Surya Namaskar hadir dengan inovasi yang begitu bagus. Nah, salah satunya nih ada 4 baterai di sini yang berfungsi untuk menyimpan tenaga surya. Jadi tidak hanya bisa digunakan di siang hari saja saat ada matahari, namun di malam hari pun Surya Namaskar ini tetap bisa berlayar. Nah, dan satu lagi nih yang paling menarik, semua kekuatan dan energi yang dikumpulkan dari tenaga surya bisa dikontrol melalui monitor yang satu ini. Juju mengaku proses pembuatan jukung Surya Namaskar ini memang masih perlu disempurnakan terlebih dalam hal kecepatan. Namun terciptanya satu jukung ini saja sudah membuktikan bahwa jukung buatannya dapat membantu nelayan untuk mencari ikan tanpa merusak ekosistem laut. So the objective was to make a jukung that is as good as a normal jukung with a gas engine, no limitation there. So we managed that. So with this boat you can sail as far or even actually further than with a normal jukung. And you don't need to go to the gas station to buy fuel. The fuel is the sun. So that is the biggest strength, I think, is it just sails and sails and sails forever. Another strength is because we store a lot of energy from the sun on board in the batteries, you can almost sail around the clock. So if during the night you go slowly, you can sail all through the night until the sun comes back up and then you will start recharging your batteries. Satu-satunya nelayan yang membantu Juju dalam proses pembuatan jukung ialah Nyoman Parta. Nelayan di pesisir Bali ini mengaku senang dengan jukung yang berhasil dibuatnya bersama Juju. Kini, manfaat adanya jukung Surya Namaskar pun dapat ia rasakan. Sebenarnya kalau adanya produk ini, pasti saya itu sendiri ya sebagai nelayan pasti merasa senang. Karena apa? Kita itu nggak beli minyak tiap hari, untuk kosnya itu ya sudah pasti kan, karena kita nggak beli minyak, kosnya pasti down kan. Sebenarnya kalau ada produk ini, semestinya itu pemerintah juga mendukung. Kita kan juga care sama karang dan ikan-ikan juga. Kalau kita pakai mesin tiap hari itu kan karang itu kan bisa rusak kan. Meski sudah diuji coba dengan berkeliling perairan di Pulau Bali, untuk membuktikannya, saya mencoba berlayar di sekitar perairan Benoa, Bali. Kami mencoba berkeliling area Benoa dengan keadaan cuaca yang tak begitu panas dan sisa penyimpanan energi pada baterai. Dan ternyata, mampu dibuktikan jukung Surya Namaskar mampu melaju kencang. Ini bukan pertama kalinya saya menaiki jukung tradisional, tapi memang ya Surya Namaskar ini jukung tradisional yang udah dimodifikasi sedemikian rupa, berbeda rasanya. Kenapa? Ya karena ya yang pertama nih, nah panel surya yang ada di atas saya ini selain bermanfaat untuk menyimpan energi, kita juga nggak bakal kepanasan kalau ada di dalam sini. Nah yang kedua, nggak ada suara sama sekali, nggak ada suara mesin, jadi nggak berisik. Dan ini nyaman sekali kalau misalkan kita pengen berlayar ke antar pulau, bisa lah. Ini sangat menyenangkan. Dengan mengenalkan jukung inovasi buatannya, Juju ingin memberikan edukasi kepada nelayan untuk lebih menjaga ekosistem laut. Kedepannya, Juju dan jukung ramah lingkungan bersama tim Surya Namaskar
akan berlayar menuju Lombok dan Sumbawa untuk membuktikan kekuatan jukung buatannya. Vera Zenvia, Dewa Priyana melaporkan untuk NET. Pasca banjir bandang di Singaraja Buleleng, sejumlah infrastruktur rusak. Liputannya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetap di NET Bali. Kamu anak band? Hobi cover lagu? NET Bali memberikan kesempatan agar kamu lebih dikenal. Caranya, kirimkan video musik atau covermu dan dapatkan kesempatan untuk ditayangkan di NET Bali. Info syarat dan ketentuan dapat dilihat di fanpage Facebook NET Biro Bali, Twitter @NETBiroBali, Instagram NET Bali Official. Peringatan bahaya permukaan merah. Garuda, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di NET. Good morning, good people. Start your day with Indonesia Morning Show. Indonesia Morning Show, setiap hari jam 6 pagi, hanya di NET. Manis banget. Nah, kadang-kadang di sini aku juga merasa jangan nah aja dong, dicobain juga dong. Manis banget. Aku kan udah cukup. Iya, udah lalu manis. Sarah Sehan, hanya di NET. Orang irit itu kalau belanja secukupnya. Yang kedua, tidak berani mengeluarkan uang. Karena yang berhak mengeluarkan uang di negara Indonesia adalah Bank Indonesia. Waktu Indonesia bercanda, hanya di NET. Desa, pemirsa, kira-kira kalian melihat ada perubahan nggak di muka gue? Mata lo lebih seger ya kayaknya. Tuh, ya kan? Kantong mata juga hilang. Karena sekarang gue tidur lebih awal dan juga ketawa lebih sering. Karena kita hadir lebih awal. Oh, jadi jangan lewatkan kita berdua dong. Only on NET. Tonight's Prime Time, setiap Jumat jam 7 malam. Kita bukan lagi menjadi followers, tetapi trendsetter. Ada effort untuk menjadi seperti ini. Suatu kebanggaan tersendiri bisa berkarya dan diapresiasi oleh dunia. Ada sesuatu yang membuat kita cinta akan dunia sastra. Bermimpi, berimajinasi, berkarya dengan passion. Garas Live. Hanya di NET. Anda kembali menyaksikan NET Bali. Positif terjangkit difteri 6 warga Garut, Jawa Barat dirawat di Rumah Sakit Umum Dr. Slamet. Usia pasien beragam dari 18 hingga 40 tahun. Difteri masih menjangkit warga. Rumah Sakit Umum Dr. Slamet Garut, Jawa Barat kembali merawat pasien positif difteri. Sejak akhir Januari hingga kini masih ada 6 orang yang dirawat intensif. Usia pasien beragam dari 18 tahun hingga 40 tahun. Antisipasi penularan, rumah sakit memperketat perizinan keluarga yang menjenguk pasien difteri tersebut. 7 yang pulang 1, jadi sisa tinggal 6. Yang dirawat? Yang dirawat sekarang ada 6. Yang hari ini masuk ada berapa? Yang hari ini masuk baru ada 2, putri, perempuan 18 tahun dari Nagrog,
Kedua Bapak Irlan 33 tahun, alamat Parabon. Tindakan yang dilakukan masih lagi observasi. Untuk mengatasi wabah difteri yang merebak, rumah sakit telah membentuk tim khusus yang terdiri dari 4 dokter ahli. Mereka terdiri dari dokter spesialis anak, spesialis penyakit dalam, spesialis THT, dan spesialis anestesi. Ervan Lugina melaporkan untuk NET. Ya, selanjutnya korban meninggal akibat kasus gizi buruk dan campak di Kabupaten Asmat, Papua bertambah menjadi 71 orang. Sementara tim Satgas Gabungan terus mengupayakan penempatan dokter dan tenaga medis ke 8 distrik yang belum terlayani. Minggu pagi, korban meninggal akibat gizi buruk di Kabupaten Asmat, Papua bertambah 1 orang. Sebelumnya korban yang merupakan anak-anak ini telah dirawat intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Agats. Total ada 71 orang yang meninggal dunia akibat wabah gizi buruk. Sementara masih ada 73 pasien gizi buruk dan campak yang kini masih dirawat di sejumlah lokasi di Agats, Papua. Ini adalah Rumah Sakit Umum Daerah Agats yang menjadi rumah sakit rujukan utama bagi para korban terdampak kejadian luar biasa gizi buruk dan juga campak yang terjadi di Kabupaten Asmat. Korban-korban yang dirujuk ke sini merupakan korban yang setelah diperiksa di beberapa distrik, ada sekitar 23 distrik di Kabupaten Asmat, semuanya dibawa untuk ditangani secara khusus di Rumah Sakit Umum Daerah Agats ini. Dari data yang kami kumpulkan, sejak September 2017 sampai 27 Januari 2018, jumlah pasien yang ditangani di Rumah Sakit Umum Daerah ini berjumlah 20 pasien gizi buruk dan juga 6 pasien campak. Dan ini disebar di beberapa ruangan di Rumah Sakit Umum Daerah ini, diantaranya di aula rumah sakit, kemudian di ruang anak dan juga di ruang HCU. Untuk penanganan pasien di Rumah Sakit Umum Daerah ini memang merupakan penanganan khusus yang masih melakukan penanganan khusus dari tenaga medis dan juga dokter. Sementara itu di tempat lain juga dilakukan penanganan pasien, yaitu di aula gereja GPI, di mana di sana jumlah pasien ini berjumlah 44 pasien gizi buruk dan juga 3 pasien gizi kurang. Namun perbedaannya adalah kalau di aula gereja GPI, penanganan di sana memang hanya untuk pasien yang sudah mengalami pemulihan. Untuk menekan korban kejadian luar biasa gizi buruk dan campak di Papua ini, tim Satgas Gabungan terus berupaya menempatkan dokter dan tenaga medis di 8 distrik Kabupaten Asmat yang hingga kini belum tersentuh pelayanan medis. Prihardani Purba, Tri Iswanto melaporkan untuk NET. Persatuan Perawatan Nasional Indonesia pastikan tetap mendampingi Zunaidi, perawat yang melakukan pencabulan terhadap pasien di Surabaya. Ini dilakukan pasca Zunaidi ditetapkan tersangka oleh Polrestabes Surabaya. Zunaidi Abdullah, perawat asal Sidoarjo, Jawa Timur, resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pelecehan terhadap seorang pasien wanita berinisial WD. Unit PPA Satreskrim Polrestabes Surabaya telah memiliki cukup bukti untuk menaikkan status ex-perawat Rumah Sakit National Hospital menjadi tersangka pencabulan. Pasca penetapan Zunaidi sebagai tersangka, Persatuan Perawat Nasional Indonesia Jawa Timur tetap akan mendampingi tersangka. Sempat hangat diperbincangkan masyarakat tentang perawat rumah sakit idealnya bergender sama dengan pasien. PPNI berikan tanggapannya. Jadi untuk SOP tentang perawatan yang ada di rumah sakit, itu memang SOP-nya itu baik laki dan perempuan itu tidak ada bedanya. Perawat laki pun boleh merawat pasien perempuan, begitu sebaliknya pasien perempuan juga boleh dirawat pasien laki-laki. Artinya nggak ada masalah Pak ya? Tidak ada masalah. Untuk pengawasan Pak? Untuk pengawasan saya kira bekerja di rumah sakit itu kan kita itu tim. Sabtu kemarin Zunaidi Abdullah ditetapkan sebagai tersangka karena melakukan pencabulan terhadap pasien di Rumah Sakit National Hospital Surabaya. Kasus ini mencuat setelah pasien mengunggah video di media sosial. Kasus pelecehan seksual di Rumah Sakit National Hospital ternyata bukan kali pertama ini terjadi. Sebelumnya seorang oknum dokter Rumah Sakit National Hospital diduga melakukan pelecehan seksual kepada seorang calon perawat. Juli Susanto melaporkan untuk NET. Warga di lingkungan Banjartista Desa Bakti Segara Buleleng kesulitan membersihkan lumpur dan material puing bangunan pasca diterjang banjir bandang. Aktivitas pun belum normal kembali karena banyaknya infrastruktur yang rusak. Pasca diterjang banjir bandang pada Jumat malam, Minggu pagi warga di lingkungan Banjartista Desa Bakti Segara Buleleng membersihkan rumah
mereka dari lumpur dan sisa material puing-puing bangunan. Akibat banjir bandang, berbagai perabotan rumah tangga banyak yang hanyut dan rusak. Sejumlah anggota TNI ikut membantu membersihkan material lumpur dan puing. Banjir bandang yang menerjang Buleleng cukup mengagetkan warga, karena derasnya air hingga menyapu rumah warga dan hampir tidak menyisakan satupun barang. Kalau kita hujan, gerimis Pak, gerimis dan nggak tahunya tiba-tiba Pak Mangku Kasih bilangnya, Pak Peter pulang rumahnya airnya penuh masuk gitu. Saya kesini udah masuk air semuanya Pak. Tempat tidur, perabot rumah tangga, dapur. Pak. Selain pemukiman warga, lumpur setinggi 50 cm menyebabkan sekolah dasar negeri 1 Bakti Seraga rusak. Lumpur merendam seluruh ruang kelas dan guru. Sejumlah peralatan seperti meja dan kursi pun hanyut terbawa banjir. Akibatnya, siswa akan diliburkan sementara hingga pihak sekolah selesai memulihkan keadaan pasca banjir bandang. Pihak sekolah berharap adanya bantuan dari pemerintah untuk membersihkan sekolah seperti sedia kala. Belum diketahui kerugian akibat peristiwa ini. Kapan murid harus masuk belum bisa kami prediksi karena kami masih menunggu bantuan, terutama dari BPBD. Kemarin dari pihak BPBD sudah tahu, mungkin karena sekarang sedang berpencar, tadi belum bisa kami hubungi. Pertama tembok penyangkar jebol, kemudian file-file semua baik soft copy maupun hard copy-nya semuanya hancur. Laptop 5, kemudian sedang didata oleh tugas kami tadi. Sementara itu, Kepala Desa Bakti Seraga Gusti Putu Armada menjelaskan, dampak banjir yang terjadi pada Jumat malam mengakibatkan kerusakan sejumlah infrastruktur di desanya. Terdata sebanyak 72 rumah mengalami rusak akibat diterjang banjir bandang. Kerusakan didominasi pagar pembatas rumah milik warga ambruk, serta 3 unit rumah yang hanyut terbawa banjir. Selain itu, kerusakan jalan hingga sekolah desa pun rusak parah. Banyaknya rumah yang rusak serta infrastruktur ini telah dilaporkan ke pihak BPBD Buleleng. Curah hujan dan banjir sangat keras sekali. Bahkan beberapa titik yang kita pantau tadi malam itu ketinggiannya hampir lebih lah, cukup parah gitu. Titik di paling parah di SD. Kemudian tentu dampaknya ke utara dia, di Hanakan dan termasuk di perumahan Kiong di Cisdediki gitu. Pemerintah Kabupaten Buleleng menghimbau warga agar tetap waspada di musim penghujan. Diperkirakan hujan deras masih akan terjadi hingga pekan depan. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Ratusan penembak ramaikan ajang Commissioner of Police Bali Open Championship 2018. Liputannya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetap di NET Bali. Bagaimana anak-anak? Ada yang tahu? Anime! Gosip Indonesia. Meresahkan warga Indonesia. Oh, so sweet. Top chart music minggu ini. Tayangan sehat adalah tayangan yang menghibur sekaligus memberikan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Bareng Andre Hesti bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science, hingga tips oi-oi. Pagi-pagi hanya di NET. Deru suara mesin roda 2. Pertarungan memicu adrenalin, mengejar yang terdepan. Real Road Racing Series hanya di NET. Belum bisa berendam air hangat di jam pulang kerja. Nikmatin aja. Ting ting ting. Berapa bersaudara? Gue bertiga. 3 kayak begini ya. Keren kan? Tuh, istilah-istilah gitu Nona Yasmin tahu nih. Iya dong, tahu lah. KZL tahu KZL? Tahu, kesel. Kalau kata anak YouTube mah boom. Ada
ada perempuan yang udah expert banget dalam urusan bangunan. Orang ada pak gitu. Aku ditabok. Calon istri idaman ya. Aku ditabok aja masuk gimana muka, non. Selamat pagi. Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Tentunya Indonesia juga menghasilkan beberapa jenis pesawat lainnya dan sebagian diantaranya laris dibeli negara di berbagai benua. Jumlah petugas yang tidak sebanding dengan kuota jamaah menjadi tantangannya. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Dan tadi temannya Omen. Itu yang bikin tongsis, itu adalah sahabat saya, Bapak Dito. Itu sahabat saya banget. Indonesia Morning Show, hanya di NET. Alkohol. Keberadaan bea cukai di bandara itu adalah terpadan. How many pieces you bring? Coffee. Custom Protection, Sabtu dan Minggu jam 11 malam hanya di NET. Di Treskrimum Polda Bali amankan 2 pelaku curanmor berdasarkan pesanan. Kedua pelaku tersebut menjalankan aksinya jika ada pesanan sepeda motor dari seorang penadah. Di Treskrimum Polda Bali mengamankan tersangka Hisyam Daria Tholib di rumah kosnya di Denpasar 24 Januari lalu. Pelaku diamankan karena melakukan tindakan kriminal pencurian motor di sejumlah tempat. Pelaku menjalankan aksi pencurian berdasarkan pesanan dari seorang penadah. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan 3 buah sepeda motor hasil curian. Jadi informasinya yang bersangkutan ini berdasarkan pesanan untuk mencari kendaraan. Pemesan dari mana? Nah, ini kita masih lidik untuk keberadaannya, sementara masih kita kumpulkan dulu untuk informasi keberadaan yang bersangkutan. Saat penggeledahan, polisi juga mengamankan 2 butir ekstasi milik tersangka Riyad. Kedua tersangka dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman 7 tahun penjara. Sementara terkait kepemilikan narkoba oleh tersangka Riyad Tholib, saat ini kasusnya masih ditangani pihak di Res Narkoba Polda Bali. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Anggota KPU Bali Wayan Jondra disidang oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Sidang ini sebagai tindak lanjut laporan anggota DPRD Bali Nyoman Tirtawan yang melaporkan komisioner KPU tersebut karena mengeluarkan kata-kata kotor saat rapat pembahasan anggaran Pilkada 2018. Berlangsung di kantor Bawaslu Bali, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menggelar sidang gugatan anggota DPRD Bali Nyoman Tirtawan terhadap komisioner KPU Bali Wayan Jondra. Wayan Jondra diadukan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu karena telah mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan pada saat rapat pembahasan rasionalisasi anggaran Pilkada 2018. Sidang dipimpin oleh Ketua Majelis Sidang yang merupakan anggota DKPP RI. Dalam sidang tersebut menghadirkan sejumlah saksi termasuk wartawan yang saat itu meliput rapat. Sidang juga dihadiri oleh Bawaslu dan para komisioner KPU Bali. Setelah mendengar semua pihak, tentunya kami dari DKPP akan melakukan sidang atau rapat pleno yang anggotanya 7 orang yang diketuai oleh Bapak Dr. Haryono. Rapat pleno ini nanti akan memutuskan apa yang sanksi-sanksi apa yang akan diberikan kepada pihak teradu. Sementara anggota DPRD Bali Nyoman Tirtawan yang mengadukan kasus ini menegaskan, meski pihak teradu sudah menyampaikan permohonan maafnya, namun hukum harus tetap ditegakkan. Ya, saya bersikukuh demikian karena bagaimana? Kita ini ingin memiliki pemimpin yang etis, yang taat dengan aturan,
taat dengan norma. Jikalau penjaringnya, komisionernya tidak etis, apa yang kita harapkan? Sebelumnya pada tanggal 27 Oktober 2017, Komisi 1 DPRD dengan KPU dan Bawaslu Provinsi Bali menggelar rapat terkait pembahasan rasionalisasi anggaran Pilkada 2018. Saat rapat tersebut, Komisioner KPU Wayan Jodra mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan. Nyoman Tirtawan kemudian mengadukan hal tersebut ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKKP RI. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Iya, kita beralih ke informasi selanjutnya. Lomba lari maraton yang digelar sejak Minggu pagi di Lombok, NTB sempat ricuh. Hal ini karena peserta tak sabar menunggu pengumuman pemenang dan juga penyerahan medali. Gelaran lari maraton bertajuk Lombok Marathon ini seharusnya berlangsung fun. Namun saat ribuan peserta telah sampai finish terjadi sedikit kericuhan. Tepat di depan panggung, para peserta berteriak meminta medali bagi para finisher segera dibagikan. Polisi dan petugas keamanan pun dikerahkan untuk mengendalikan situasi. Alasan ketidakpuasan peserta adalah lambatnya pengumuman lomba dan janji panitia yang dianggap tidak dipenuhi. 650.000 untuk bayar event lari ini. Belum tiket saya, pulang pergi, penginapan saya. Saya akan kejar sampai kapanpun. Medali nggak dapat, kaos habis. Mau ngapain sih? Kalau cuma mau nipu orang, jangan bikin event kayak gini. Panitia berdalih hanya menjanjikan medali untuk para pemenang dan 500 medali untuk pelari yang berhasil mencapai garis finish. Kericuhan pun berakhir saat panitia menyerahkan medali. Medali yang memang kita siapkan hanya untuk 500 finisher, tapi semuanya minta medali, ini kan nggak bisa. Ya. Kita memang udah umumkan tadi bahwa yang berhak mendapat medali itu hanya 500 finisher. Itu aja. 5.000 peserta dari 15 negara berpartisipasi dalam ajang Lombok Marathon di Mataram, Nusa Tenggara Barat Minggu pagi. Ada 4 kategori yang diperlombakan, yakni kategori 42 km, 21 km, 10 km, dan 5 km. Sebagian besar pemenang berasal dari Kenya, Afrika. Sementara itu 2 lainnya berasal dari Malaysia. Hamdani melaporkan untuk NET. Ajang balap sepeda internasional Tour de Indonesia memasuki etapa terakhir di Pulau Dewata. Pembalap Thailand Arya Ponsafat menjadi juara umum perorangan pada gelaran Tour de Indonesia 2018 ini. Minggu sore, ajang balap sepeda Tour de Indonesia memasuki etapa keempat atau etapa terakhir. Bali dipilih menjadi lokasi etapa terakhir dengan menempuh jarak sejauh 170 km. Ia dimulai dari Pelabuhan Gilimanuk dan finish di lapangan Renon Denpasar. Diikuti sebanyak 15 tim, 4 diantaranya adalah tim nasional Indonesia. Ajang bertaraf internasional ini dibagi menjadi 4 etapa yang dimulai dari pelataran Candi Prambanan Yogyakarta menuju Ngawi Jawa Timur dan berakhir di Denpasar, Bali. Total jarak yang ditempuh pebalap mencapai 615 km. Gelaran Tour di Indonesia merupakan salah satu ajang balap sepeda yang mempunyai klasifikasi kelas tertinggi di tanah air. Semua yang terjadi sekarang menjadi referensi dan menjadi catatan kami untuk diperbaiki di tahun berikutnya. Tour di Indonesia 2018 merupakan balap sepeda, ajang balap sepeda yang klasifikasinya tertinggi di Indonesia. Untuk pertama kali akhirnya kita memiliki balap sepeda dengan kategori 2.1. Pebalap asal Thailand, Arya Ponsafat yang keluar menjadi juara umum perorangan pada gelaran Tour di Indonesia 2018. Juara umum kedua disusul pebalap Thailand lainnya yakni Perapol Chow Chiang Kwang. Sedangkan juara umum ketiga diraih pebalap Spanyol Joaquin Letteria XTB. Sementara untuk juara umum bergu diraih oleh Thailand Cycling Team, disusul di posisi kedua Sapura Cycling Team asal Malaysia dan posisi ketiga St. George Continental Cycling Team asal Australia. Ada sepatu because up there it's raining, very foggy, and also in the climb they go, everyone go very hard. That one was very hard. Very happy for me and for my team. They work very hard. We train very hard also before coming here. Kedepan, gelaran Tour di Indonesia akan terus dilaksanakan. Selain untuk menciptakan bibit atlet potensial, gelaran yang sempat vakum selama 7 tahun tersebut juga diharapkan menjadi ajang pemanasan bagi para atlet dalam menghadapi Asian Games Agustus mendatang.
Tim Liputan melaporkan untuk NET. Ratusan penembak dari sejumlah negara ramaikan ajang Commissioner of Police Bali Open Championship 2018. Kejuaraan internasional menembak ini memperebutkan Piala Kapolda Bali. Sebanyak 200 peserta yang berasal dari TNI, Polri, atlet maupun masyarakat sipil saling beradu ketepatan menembak dalam ajang Commissioner of Police Bali Open Championship 2018 IPSC Level 3 Sabtu pagi. Peserta tidak saja datang dari Indonesia tapi juga dari sejumlah negara lainnya seperti Indonesia, Filipina, Singapura, Malaysia. Yang tak kalah menariknya, lomba tembak reaksi level 3 ini juga diikuti oleh peserta wanita. Salah satunya Eni Restati. Polwan dari Polda Jawa Timur ini mengaku sudah cukup sering mengikuti kejuaraan menembak. State-nya banyak, ini kan level 3 ya, biasanya level 2, state-nya maksimal 10 lah, ini ada 12 state. Sama pengikutnya juga lebih banyak hari ini. Peserta harus menyelesaikan sebanyak 12 stage. Setiap stage memiliki tingkat kesulitan dan nilai yang berbeda-beda. Nantinya nilai dari keseluruhan stage tersebut dikumpulkan kemudian dibagi dengan waktu setiap stage-nya. Nilai yang tertinggilah yang akan menjadi pemenang. Commissioner of Police Bali Open Championship 2018 IPSC Level 3 merupakan kejuaraan menembak tingkat internasional yang pertama kalinya digelar di Bali. Ketua Perbakin Bali yang juga adalah Kapolda Bali, Irjen Pol Petrus Golosa mengungkapkan, ajang menembak tingkat internasional ini juga sebagai salah satu sarana untuk mempromosikan Bali. Bagaimana kita bisa mengangkat juga Bali, bukan hanya sisi-sisi yang turisme, tetapi ada sisi pendukung yang lain untuk mengangkat Bali. Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari yang berakhir pada minggu kemarin untuk memperebutkan Piala Kapolda Bali. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Puluhan anjing jenis Pitbull ikut gelaran tahunan dog show. Liputannya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetap di NET Bali. Anak band, hobi cover lagu. NET Bali memberikan kesempatan agar kamu lebih dikenal. Caranya, kirimkan video musik atau covermu dan dapatkan kesempatan untuk ditayangkan di NET Bali. Info syarat dan ketentuan dapat dilihat di fanpage Facebook NET Biro Bali, Twitter @NETBiroBali, Instagram NET Bali Official. Tutup aktivitas hari Anda dengan rangkuman informasi terkini. Polisi tetapkan 13 tersangka dalam kasus penipuan, penggelapan, dan pemalsuan dokumen yang membobol Bank Perkreditan Rakyat Jawa Barat senilai 36 miliar rupiah. Khusus untuk para gamers, ya, terutama Pokemon Go. Langsung aja ke Yokohama, Jepang. Wah, seru banget di Jepang, dan di sana lagi berlangsung festival Pokemon Go yang menarik ribuan pemain. Ya, informasi selengkapnya hanya di NET 24. Temani istirahat malam Anda bersama NET 24, hanya di NET. Hai guys, welcome to Breakout, acara musik nomor 1. Kita mau update tentang ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout, hanya di NET. Kami sajikan berbagai informasi menarik dari sudut pandang Islam. Mengulas tempat dan gaya hidup umat muslim di berbagai penjuru dunia. Untuk mendapatkan hasil kreasi kuku, para wanita bisa melakukan di salon atau di rumah. Setiap orang memakai hijab, itu mereka punya alasan masing-masing. Karena menurut aku untuk sesuatu menjadi lebih baik, gak usah takut. Karena kita bersama Allah. Temukan inspirasi wanita Islami di pagi hari bersama Saliha. Hanya di NET. Good morning, good people. Start your day with Indonesia Morning Show. Indonesia Morning Show, setiap hari jam 6 pagi hanya di NET.
Kembali di Net Bali, jelang perayaan Imlek umat Tionghoa Kudus, Jawa Tengah ikuti ritual dan kirap buege. Ritual ini diselenggarakan sebagai bentuk rasa syukur kepada Dewa Bumi. Ogoh-ogoh atau boneka Dewa Bumi, barongsai hingga tokoh kerasakti ramaikan kirap wigi di Kota Kudus, Jawa Tengah. Kirap digelar warga Tionghoa di salah satu kelenteng tertua di Kudus, yaitu Kelenteng Hokkien Bio di Jalan Ahmad Yani. Sekitar 23 peserta dari berbagai daerah di Indonesia ikut meriahkan acara. Ada dari Jakarta, Surabaya, Bali, hingga Manado. Ritual wigi merupakan ritual sebagai bentuk ungkapan syukur atas berkah dan karunia yang diberikan dari Dewa Bumi sepanjang tahun. Itu kan kita setahun sudah diberikan berkah rezeki sama kongkone kita, sama dewanya kita. Maka kita mengucapkan puji syukur kehadiran dewa kita. Kita mengadakan kirap ritual ini. Kalian doa bersama. Rutin digelar tiap tahun, biasanya ritual ini diselenggarakan 2 minggu sebelum perayaan Imlek. Kegiatan ritual wigi juga menjadi tontonan hiburan bagi warga dan para turis yang berkunjung ke Kota Kudus. Henry Agusta melaporkan untuk NET. Untuk pertama kalinya kontes ayam kate nasional digelar di Yogyakarta. Berbagai kategori dilombakan, mulai dari ceper, dewasa hingga kategori terunik. Ayam kate dalam kontes ayam kate nasional di Rumah Budaya Siliran, Yogyakarta Minggu siang. Banyak kategori yang dilombakan, mulai dari ayam kate terunik, ayam kate jago, kategori ceper, hingga kategori ayam kate dewasa. Para peternak ayam kate biasanya membutuhkan waktu sekitar 2 tahun untuk proses perkawinan silang antar ayam kate. Per ekor ayam kate biasanya dibanderol Rp3 juta. Yang bagus itu yang ekornya mekar, bodinya bulat, kaki pendek biasanya. Tapi yang standar juga nggak kalah bagus juga sih sebenarnya. Tapi ada istilahnya ada nilai plusnya sendiri-sendiri, Mas. Kontes ini pun diikuti puluhan peserta dari berbagai daerah. Yang pertama dari pakannya sendiri, pakannya harus lebih dijaga, kemudian kebersihan kandang itu yang paling utama karena cuaca yang berubah begini rawan untuk terserang virus bagi ayam. Para pemenang bawa pulang trofi kebanggaan. Lewat kontes ini diharapkan dapat meningkatkan penjualan ayam kate. Andreas Pamungkas melaporkan untuk NET. Minggu siang puluhan anjing jenis pitbull ikut gelaran tahunan dog show di lapangan Polrestabes Semarang. Lomba khusus anjing yang terkenal buas ini diikuti belasan komunitas dari berbagai penjuru Pulau Jawa. Minggu siang para pecinta anjing pitbull berkumpul di lapangan Polrestabes Semarang demi merebut trofi kemenangan. Ada 11 komunitas yang berpartisipasi dalam kontes vertical climbing. Artinya anjing harus meraih umpan yang digantung di hadapan papan setinggi 4 meter. Pemilik anjing dapat memilih ketinggian yang mampu diraih anjing miliknya, dan peserta umpan tertinggi dinyatakan sebagai pemenang. Namun, tak semua peserta lomba bisa meraih umpan. Beberapa anjing bahkan menabrak papan sehingga tereliminasi. Butuh perawatan dan latihan keras agar anjing bisa melewati tantangan vertical climb. Hasilnya anjing milik Agung Purnomo inilah yang jadi juaranya. Ya, bangga dengan hasil kerja keras juga, latihan membuahkan hasil yang membanggakan juga. Latihannya apa aja sih, Mas? Latihannya apa aja? Oh, latihannya kita ada fisik juga, lari, renang, juga latihan seperti ini juga di rumah. Pertandingan sporting dog ini digelar berkala tiap 2 tahun sekali dari satu kota besar ke kota lain. Dan gelaran kali ini diikuti 46 ekor pitbull dari berbagai kota di Pulau Jawa.
Selain vertical climb, ada juga latih tangkas jenis spiring pole bagi peserta yang ingin menjajal kemampuan anjingnya sebelum bertanding. Hal ini menunjukkan jika dilatih dengan baik-baik dan sungguh-sungguh, jenis anjing pitbull bisa dikendalikan oleh sang pemilik dan tidak sembarangan menyerang. Yusuf Hanggara melaporkan untuk NET. Kabar baik bagi pecinta olahraga ekstrim di Denpasar. Kini wahana Extreme Park hadir di kota Denpasar. Liputannya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetap di Net Bali. Kita telah diwariskan sebuah rumah besar yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibangun melalui proses perjuangan darah dan air mata dan mengorbankan jiwa raga para kusuma bangsa. Yang dibangun atas dasar 4 konsensus dasar bernegara, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945, dan NKRI. Munculnya gerakan-gerakan yang ingin mengganti, yang mengkhianati 4 konsensus dasar itu. Yang ingin meruntuhkan rumah besar kita. Apakah akan kita biarkan rumah besar kita runtuh? Tidak. Untuk itu, mari kita setia membela dan menjaga Pancasila. Karena Pancasila, dasar negara yang menjadi jiwa, kepribadian, dan pemersatu bangsa. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Bareng Andre Hesti bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science. Hingga tips oi-oi. Pagi-pagi hanya di NET. Deru suara mesin roda 2. Pertarungan memicu adrenalin, mengejar yang terdepan. Real Road Racing Series hanya di NET. Berapa bersaudara? 2 bertiga. 3 kayak begini ya. Keren kan? Tuh, istilah-istilah gitu Nona Yasmin tahu nih. Iya dong, tahu lah. KZL tahu KZL? Tahu, kesel. Kalau kata anak YouTube mah boom. Ada perempuan yang udah expert banget dalam urusan bangunan. Orang ada pak gitu. Aku ditabok. Calon istri idaman ya? Aku ditabok aja masuk di mana muka, Non. Keberadaan Beatrice di Belanda itu adalah novel ada. How many did you bring to cafe? Custom Protection, Sabtu dan Minggu jam 11 malam hanya di NET. Ada kabar baik bagi komunitas pecinta olahraga ekstrim di Kota Denpasar. Minggu pagi pemerintah Kota Denpasar meresmikan wahana Extreme Park bagi komunitas skateboard, BMX dan juga inline skate. Selamat datang di Extreme Park Denpasar. Wahana bagi komunitas olahraga ekstrim ini berada tepat di jantung kota, yakni di lapangan Lumintang Denpasar. Extreme Park merupakan satu-satunya wahana permainan ekstrim yang ada di kota Denpasar. Taman ini memiliki luas 400 meter persegi dengan menyediakan berbagai lintasan yang terbilang cukup ekstrim. Lintasan di wahana Extreme Park sengaja dirancang sedemikian rupa sehingga dapat digunakan oleh berbagai komunitas olahraga pemacu adrenalin seperti skateboarding, BMX, serta inline skate.
Selain dapat menjadi wadah bagi pecinta olahraga ekstrim, wahana ini juga diharapkan dapat menumbuhkan bibit-bibit atlet berbakat di Kota Denpasar. Ini bukan hanya untuk skateboard, tapi ada sepatu roda, juga ada BMX. Dan kita juga memiliki atlet-atlet yang bukan nasional lagi, yang sudah bertaraf internasional, ya harus ada fasilitas seperti ini. Hadirnya Extreme Park di Kota Denpasar disambut positif oleh komunitas pecinta olahraga ekstrim. Terlebih, kehadiran wahana ini sudah ditunggu sejak lama. Selama ini olahraga pemacu adrenalin kerap dilakukan komunitas di sejumlah fasilitas umum sehingga mengganggu ketertiban. Sebelumnya kami kan memakai fasilitas umum Bali, di mana kami istilahnya dianggap sebagai perusahaan Taman Kota Denpasar. Nah, makanya sekarang dengan adanya fasilitas ini diharapkan bahwa komunitas itu berkumpul di sini, tidak menggunakan fasilitas umum, di mana itu bukan merupakan fasilitas yang memadai untuk kegiatan kami. Senang lah karena pemerintah mendukung olahraga seperti ini, karena sangat jarang di Bali itu loh, khususnya di Denpasar termasuk tempat yang cukup memadai untuk kita yang suka olahraga ekstrim. Perkembangan komunitas olahraga ekstrim di Kota Denpasar dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Saat ini terdapat 500 anggota komunitas di Kota Denpasar yang tergabung dalam olahraga ekstrim. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Selanjutnya kita ke mancanegara. Puluhan pembalap motor adu cepat di Danau Beku di New York, Amerika Serikat. Mereka balapan di tengah suhu yang sangat ekstrim. Medan yang licin dan suhu di bawah 0 derajat Celcius menjadi tantangan bagi puluhan pembalap yang mengikuti lomba balap motor di atas Danau Beku di bagian utara New York, Amerika Serikat. Peserta yang mengikuti lomba ini tidak hanya dari pembalap profesional, tetapi dari berbagai kalangan. Di antaranya tukang potong hewan, kontraktor, petugas kebersihan, dan ada juga peserta yang masih anak-anak. The adrenaline of going 70 miles an hour and dragging across the ice is something you can't find anywhere else. Danau yang dipilih untuk menjadi arena balapan yang memiliki ketebalan es mencapai 10 cm. Sementara ban yang digunakan untuk balapan menggunakan ban yang telah dipasang skrup agar dapat melaju di atas danau yang beku. Balapan di atas es ini menjadi tradisi warga sekitar di saat musim dingin tiba. Iya, informasi tadi juga mengakhiri Net Bali untuk hari ini. Anda pun dapat menyaksikan kembali tayangan hari ini hanya di www.youtube.com/netbali. Dan jangan lupa langsung di-subscribe juga. Setelah ini kami akan putarkan video klip dari Ali Cacing. Cowok kece ini akan hadir dengan lagunya yang berjudul Buaya Stres. Nah, bagi Anda yang punya video klip musik ataupun cover dan ingin ditayangkan di Net Bali, bisa langsung dicek syarat dan ketentuannya di Instagram kami yaitu di @netbaliofficial. Saya Gita Natalia, terima kasih sudah menyaksikan dan sampai bertemu kembali esok hari. Matur suksma, Om Santi 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 Om. Kini rasane jatuh cinta. Mandi sehari 3 kali. Nganggo parfum wangi, penampilan dirapi. Lo, jatuh cinta jabeli. Menjanji bilang wai, ngajarakan nadi pesu melali. Sedek bunga-bunga bercinta ngajak adi. Oh enak sekali. Konden ada akiban cinta beli bebudar. Oh cari yang baru lagi.
Yang penting beli happy, bercinta